Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Matematika ya. Di sini kita akan melanjutkan tentang pembahasan soal kelas 7 ya untuk matematika. Kali ini kita akan membahas soal nomor 8 nih, yang ini. Kita bacakan soalnya ya. Seorang penjual mie ayam mengeluarkan modal sebesar 1 juta rupiah untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga mie ayam 10.000 rupiah per porsi gitu ya. Jika pada hari itu ia menanggung kerugian sebesar 5%, maka berapa porsi yang terjual pada hari itu? Nah, itu ya. Oke, ini pilihan gandanya. Ya, ini pembahasannya. Dari soal tadi, itu berarti kita bisa dapatkan diketahui, gitu kan, modal pedagang tersebut adalah 1 juta rupiah. Kan gitu ya, di soal tersebut. 1 juta rupiah. Lalu dia menjualnya berarti harga jual HJ, harga jual itu adalah 10.000 per porsi, ya kan? 10.000 rupiah per porsi. Kan gitu ya. Lalu tapi dia pada saat itu ketika menjual pada hari itu dia mendapatkan kerugian. Dianggapnya mendapatkan kerugian nih oleh soal. Ruginya adalah 5% yang diketahui ya. Oke. Pertanyaannya gitu kan. Yang ditanyakan adalah berapa porsi yang terjual ya, berapa porsi terjual gitu kan. Tadi teh menurut soal terjual jika rugi 5%. Dengan rugi 5% tadi berapa porsi yang terjual. Nah gitu ya. Berarti cara menjawabnya adalah kita mengubah dulu ini nih, mengubah dulu persentase rugi menjadi angka, gitu kan? Jadi menjadi angka rupiah, nah, gitu maksudnya. Jadi kita cari dulu berapa rugi ya, ya kan? Ruginya adalah 5% itu berarti kan 5/100. Yang namanya persentase itu per 100, gitu kan? Rugi ngambil dari mana? Dari modal. Jadi rugi dari modal berarti 1 juta modalnya kan? Gitu kan, modalnya 1 juta. Nah sekarang tinggal dicoret aja 02, ini nolnya juga coret, artinya dibagi 1 juta dibagi 100, 10.000 berarti 5 kali 10.000 berarti hasilnya adalah 50.000. Nah jadi kerugiannya adalah 50.000 rupiah. Nah gitu kan. Nah rugi ini sudah menjadi persentase, sudah menjadi uang nih. Nah setelah itu bagaimana? Setelah itu berarti kita mencari pendapatan dia, gitu kan? Pendapatannya berapa dong pada saat rugi 50.000 itu, gitu kan? Pendapatan dia berapa? Maka 1 juta, gitu kan? Nah, dikurangi 50.000, gitu kan? Nah hasilnya adalah 950.000 rupiah. Nah seperti itu ya. Jadi dia hanya mendapatkan uang 950.000 rupiah. Dianggapnya rugi 5%. Nah seperti itu. Nah sekarang kalau misalkan yang dia dapatkan 950.000 rupiah, kira-kira berapa porsi yang dia yang dia biasa jual pada saat itu? Berarti kan untuk mencari jumlah porsi, ya, jumlah porsi gitu kan? Berarti kan sama dengan ya udah, berarti ini kan dia menjualnya 10.000 per porsi, berarti 950.000 dibagi gitu kan, atau ke pinggir ya, pinggir aja, ke bawah aja ya, dibagi berarti kan dibagi 10.000 gitu. Ini coret 03, coret 03, coret 01, coret. Nah berarti tinggal 95 porsi gitu yang dia jual. Berarti jawabannya adalah C ya, 95. Nah itu materi tentang, bukan materi ya, itu pembahasan soal untuk nomor 8. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 9 ya. Tetap jangan di skip untuk lebih mendalam tentang matematika ini. Kita bisa belajar, bisa pintar matematika dari pembahasan soal. Oke, kita lanjut ke nomor 9 tentunya. Baik, kita akan menjawab nomor 9 nih ya, ini nomor 9. Oke. Nah, kita lihat ya, ini nomor 9 nih ya. Nomor 9 ini, perhatikan tabel di samping menunjukkan pasangan nilai X dan Y membentuk perbandingan berbalik nilai. Nah ini nih kata kuncinya nih.
kata kuncinya adalah berbalik nilai. Nah ini nih. Oke ya, harus tahu. Tentukan nilai M. Nah, untuk menjawab nomor 9, baik kita jawab ya, kita selesaikan soalnya. Baik, untuk menjawab soal nomor 9 ini, saya lebih senang untuk membuat kolom ya. Kalau soal perbandingan membuat kolom, ini kolom X, ini kolom Y. Kolom X itu adalah dilihat 8, 9, dan kolom Y adalah 18 M, gitu kan, seperti itu ya. Kata kuncinya adalah di soal tadi disebutkan ini adalah perbandingan berbalik nilai, gitu kan, perbandingan berbalik nilai. Nah ini kata kuncinya. Nah kita lihat bagaimana sih menentukan berbalik nilai itu, gitu kan. Lihat di sini angka 9 itu, andai kata ini berbalik nilai, ini angka 9 pas lebih besar dari 8, berarti panah ke sini kan, ya. Oke, sorry. Yang besar ditandai dengan arah panah. Nah, seperti ini. 8 dan 9 kan 9-nya lebih besar dari 8, tandai arah panah. Berarti untuk karena berbalik nilai, maka 18 mau tak mau harus lebih besar daripada M. Nah, berarti kan gitu arah panahnya. Nah, itu terbalik. Lain dengan senilai kan, searah. Maka untuk menjawabnya gitu, kita tinggal tulis angka 8 di sini ya. 8/9 itu akan sama dengan, nah, kalau disenilai pasti yang ditulis di atas ini sejajar gitu kan. Tapi karena ini berbalik nilai, maka ketika 8 yang di atas, untuk berikutnya berarti ngambil yang M. Nah ini, gitu kan, yang di bawah. Berarti 8/9 sama dengan M, gitu kan, per 18. Nah seperti itu. Lalu setelah itu bagaimana? Kali silang, gitu kan. Nah kali silang. Jadi hasilnya adalah 9M sama dengan 8 kali 18. Nah seperti itu ya. Berarti M sama dengan 8 kali 18 per 9, ya kan? Nah kita coret nih, 18 bagi 9 itu adalah 2. Maka hasilnya adalah 8 kali 2, 16, gitu kan? Jadi hasilnya adalah 16. Jawabannya adalah B. Nah seperti itu ya. Itu untuk nomor 9 ya. Kalau berbalik nilai seperti itu. Oke, terima kasih. Untuk berikutnya kita akan menjawab nomor 10 ya. Oke. Kita akan bahas nomor 10 untuk berikutnya. Ini nomor 10 nih. Siswa kelas 7 sebuah SMP diminta gurunya untuk menggali informasi dari internet atau perpustakaan. Dari 64 siswa, 48 siswa memilih menggali informasi melalui internet dan 16 siswa memilih mencari di perpustakaan. Pernyataan berikut yang benar untuk masa di atas kecuali. Oh, berarti yang dicari adalah tentang yang salahnya. Di sini ada kata kecuali. Ya, di sini ada kata kecuali. Berarti yang dicari adalah yang salahnya, yang tidak sesuai dengan soal. Diketahui, gitu kan? Yang diketahui pada soal adalah jumlah siswa. Jumlah siswa itu 64, gitu kan? Orang. Lalu jumlah siswa yang menggunakan internet, yang melalui internet, kita cari dulu, sama dengan kita tentukan 48 orang. Jumlah siswa yang memilih perpustakaan, nah, perpus ya, itu sama dengan 16 orang, gitu kan? Nah di sini pertanyaannya adalah pertanyaan berikut benar untuk masalah di atas kecuali. Oh, artinya di sini ada kata kecuali nih. Berarti yang dicari adalah yang salahnya, bukan yang benarnya. Jadi kita cari yang tidak sesuai dengan kasus soal, gitu ya. Kita lihat yang poin A dulu nih. 1/4 dari siswa, yang poin A dulu yang ini. 1/4 dari siswa membaca di perpustakaan. Bener enggak sih? 1/4 dari siswa membaca di perpustakaan. Yang di perpus itu kan yang ini. 16 orang. Benar tidak ya? 16 orang itu sama dengan 1/4 kali, berarti kan total 1/4 dari 64. Betul tidak ya bahwa 16 orang itu adalah 1/4 dari 64? Kita selesaikan dulu. Nah, kita akan selesaikan. Nah, di sini kita bahas nih. Kita cari aja 1/4, gitu kan?
jika dikali 64 benar tidak 16? Oke. 16 dibagi 4 benar ya, 16. Berarti sama dengan 16, benar. Berarti jawabannya benar ya. Yang A dianggap benar, berarti tidak boleh dipilih gitu karena dia sesuai. Nah, itu. Poin B-nya. Perbandingan banyak siswa yang menggunakan internet dengan yang ke perpus adalah 4:1. Internet dan perpus. Berarti kan kita akan bertanya lagi, benar tidak ya bahwa jika 48 berbanding 48 itu kan internet di sini dengan yang perpus berarti berbanding perpus 16 itu sama dengan 4 berbanding 1, benar tidak ya? Kan gitu kan pertanyaannya. Kita jawab. Ya, oke, kita jawab ya. Oke, langsung aja lah. 48 dibagi 16. Berapa nih 48 bagi 16? Wah, saya belum menguasai EPB-nya. Misalkan ya, tidak menguasai EPB. Padahal EPB-nya bisa langsung dicari. Oke. Misalkan ini dibagi 4 aja nih. Itu dibagi 4 hasilnya adalah 16. Dibagi 4 adalah 12 ya. Oke. Dan ini jika dibagi 4 berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4. Nah, berarti ini adalah 12/4. Masih bisa disederhanakan 12/4? Masih bisa, yaitu 3/1 dibagi 4. 12 dibagi 4, jadi 3/1. Kalau ditulis dalam perbandingan 3/1. Sinkron tidak ya dengan ini? Berarti tidak sinkron. Berarti ini tidak sesuai. Nah, kalau ditanyakan pernyataan berikut benar untuk masalah di atas kecuali, berarti yang ini yang pilihannya. Ini yang benarnya yang ini, gitu kan? Oke. Jadi jawabannya adalah B karena tidak sesuai, karena di sini ada kata kunci. Yang dicari adalah yang salahnya, yang tidak sesuai. Gitu kan? Seperti itu. Itu untuk materi kelas 7 pembahasan soal PAT nomor 10. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika bermanfaat, silahkan subscribe, share, dan like. Kasih tahu teman. Di sini ada pembahasan soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.